Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana dengan NIM 2401025041. Saya dari kelas 3F. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berjudul Materi Prinsip Anggota Tata Surya, yaitu topiknya mengenal anggota tata surya pada kelas 6 sekolah dasar. Nah, topiknya itu mengenal anggota tata surya. Kelasnya saya mengambil kelas 6 semester ganjil. Alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit. Model pembelajarannya yaitu Project Based Learning. Pendekatannya yaitu Deep Learning yang ada 3 tahap yaitu Meaningful, Mindful, dan Joyful. Di sini ada capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami konsep tata surya yang terdiri dari matahari sebagai pusat, planet-planet, satelit, dan benda langit lainnya, serta menunjukkan sikap ilmiah, rasa ingin tahu, dan kekaguman terhadap kebesaran ciptaan Tuhan. Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi menggunakan media visual atau model pop-up tata surya, peserta didik juga mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang urutan dan ciri-ciri planet dalam bentuk lisan dan tulisan sederhana dengan bahasa yang runtut dan santun. Sini ada tujuan pembelajaran. Jadi, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa itu diharapkan mampu yang pertama menyebutkan anggota tata surya dan urutannya dari yang terdekat dengan matahari. 2. Menjelaskan ciri-ciri utama setiap planet secara singkat. 3. Menggunakan model pop-up tata surya untuk menunjukkan posisi dan susunan planet. 4. Menyajikan hasil pengamatan secara lisan dan tertulis dengan bahasa yang efektif. 5. Menunjukkan sikap kagum, syukur, dan semangat belajar terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Bekerja sama, kreatif, dan bertanggung jawab dalam kelompok. Sini ada beberapa profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Terus, model pendekatan pembelajaran. Jadi, model pendekatan pembelajarannya saya menggunakan Project Based Learning. Jadi, pendekatannya adalah Deep Learning, yaitu Meaningful, Mindful, dan Joyful Learning. Sumber belajarnya, saya mengambil sumber belajar dari video edukatif pengenalan tata surya dari YouTube dan media pop-up buatan siswa yang nanti dibuat oleh siswa. Nah, alat dan bahan. Di sini alat dan bahan untuk membuat media pop-up-nya itu ada beberapa, yaitu kertas karton atau kertas manila ukuran besar, gunting dan lem, spidol warna atau krayon, dan prim berbagai macam-macam planet. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah satunya itu orientasi pada masalah, yaitu meaningful selama 10 menit. Jadi pada saat pertama kita mulai kelas, saya menampilkan video pemantik tentang tata surya yang bisa dilihat.
jadi setelah saya menampilkan video tadi, nanti saya bertanya kepada para siswa, yaitu pertanyaan pertamanya itu, mengapa planet bisa berputar mengelilingi matahari tanpa bertabrakan satu sama lain? Nah, jawaban yang saya harapkan itu, anak-anak menjawab, karena adanya gaya gravitasi matahari yang menarik planet, dan setiap planet sudah mempunyai lintasan masing-masing, Pak. Itu jawaban yang saya harapkan. Nah, yang kedua, siswa berbagi pengalaman atau pengetahuan awal tentang status surya. Misalnya, saya nanti nanya, apakah kamu pernah lihat tata surya? Terus nanti anak-anak tuh menjawab, pernah, saya pernah melihat di TV atau YouTube, pernah mendengar nama-nama planet seperti Bumi, Mars, dan Jupiter. Terus pernah memperhatikan gerakan matahari pada siang hari. Nah, terus setelah itu guru menyampaikan masalah yang akan diselesaikan dalam kegiatan belajar hari ini, yaitu bagaimana susunan anggota tata surya dari yang paling dekat dengan matahari dan apa ciri-ciri utama dari masing-masing planet. Nah, langkah kedua, organisasi siswa belajar. Yaitu mindful learning selama 10 menit. Jadi sini guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan seperti yang pertama, mengamati media pop-up. Yang kedua, menyebutkan nama-nama planet yang terlihat. Dan kita masuk ke langkah ketiga, yaitu membimbing penyelidikan, yaitu joyful dan meaningful selama 35 menit. Yang pertama, siswa mulai mengamati media pop-up dengan antusias dan diskusikan bersama kelompoknya. Siswa mengidentifikasi planet berdasarkan posisi dan ukurannya. Guru berkeliling memberikan bimbingan dan mengajukan pertanyaan pemandu. Misalnya, planet apa yang paling dekat dengan matahari, Nak? Planet mana yang ukurannya paling besar? Terus mengapa bumi bisa menjadi tempat tinggal manusia? Nah, terus guru mengingatkan siswa untuk menuliskan hasil pengamatan pada LKPD secara lengkap dan rapi. Guru mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengaitkan hasil pengamatan dengan pengetahuan sehari-hari. Misalnya, kalau siang hari kita melihat matahari, itu karena bumi berputar. Jadi, apa yang terjadi kalau bumi berhenti berputar? Nah, yang terakhir, siswa menyusul hasil temuan dalam bentuk laporan sederhana di LKPD. Nah, langkah 4, menyajikan hasil karya. Siswa menyiapkan hasil karya kelompoknya berupa media pop-up, macam-macam tata surya yang sudah mereka lengkapi dengan urutan planet dan ciri-cirinya. Ya, jadi ini adalah proyek yang saya buat untuk pembelajaran project based learning. Di dalam buku pop-up ini terdapat berbagai jenis planet dan keterangannya. Jadi nanti siswa bisa belajar dengan cara membaca keterangan-keterangan yang ada di dalam buku ini. Jadi pembelajaran akan lebih menarik dan lebih menyenangkan. Di dalam buku ini pun urutannya berurutan, jadi tidak mengacak, jadi kita bisa juga sambil menghafal urutan-urutan dari planet-planet tersebut. Iya, jadi proyek ini juga dikerjakan secara berkelompok. Jadi secara nggak langsung kita melatih kekompakan mereka, kebersamaan dan kerjasama antar siswa. Nah, yang pertama, setiap kelompok memperlihatkan hasil karyanya di depan kelas, menjelaskan urutan-urutan planet dari matahari, ciri-ciri utama setiap planet, hal yang membuat mereka kagum terhadap tata surya. Siswa lain memberikan tanggapan dan pertanyaan sederhana kepada kelompok penyaji. Guru memberi penguatan dan apresiasi atas kreativitas, kerjasama, serta kemampuan berbicara siswa. Sini ada beberapa contoh pertanyaan panduan guru. Misalnya yang pertama, mengapa Jupiter disebut planet terbesar? Terus yang kedua, planet apa yang paling dekat dengan matahari? Tiga, bagaimana cara bumi berputar mengelilingi matahari? Nah, nanti si siswa ini menjawab dari hasil media pop-up yang telah dibuat oleh siswa tadi. Nanti ada penjelasannya di masing-masing media pop-up-nya. Nah, nilai yang ditekankan itu, yang pertama, rasa ingin tahu dan semangat belajar tentang alam semesta. Yang kedua, kreativitas dalam menyajikan hasil karya. Yang ketiga, sikap kagum dan syukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, setelah semua pembelajaran selesai, saya sebagai seorang guru akan memberikan ice breaking kepada anak-anak, yaitu berupa nyanyian. Mari kita belajar planet di tata surya, planet Merkurius, planet tak beratmosfer, Venus si bintang fajar, bumi tempat makhluk hidup, planet Mars itu si planet merah. Planet yang paling besar itu planet Jupiter, planet Saturnus itu planet yang punya cincin. Kalau yang paling dingin itu planet Uranus, Neptunus planet yang paling jauh. Setelah ice breaking, itu langkah kelima itu analisis dan refleksi pembelajaran selama 15 menit. Jadi setelah semua tadi kita sudah belajar menggunakan media pop-up, di sesi akhir saya melakukan refleksi kepada anak-anak. Jadi seperti tanya jawab untuk rangkum materi yang tadi kita sudah pelajari. Yang pertama itu saya bertanya, apa yang kamu pelajari hari ini tentang tata surya? Nah, contoh jawabannya yang saya harapkan itu, saya belajar bahwa tata surya itu terdiri dari matahari sebagai pusat dan planet yang mengelilinginya dengan teratur. Setiap planet memiliki ciri dan jarak yang berbeda dari matahari. Sekarang saya tahu bahwa bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya tempat yang bisa ditinggali manusia. Yang kedua, apa yang membuat kamu kagum dari tata surya? Contoh jawabannya yaitu saya kagum karena ternyata semua planet bisa berputar dengan teratur tanpa bertabrakan satu sama lain. Matahari sangat besar dan memiliki gaya tarik yang membuat planet tetap pada lintasannya. Saya jadi semakin yakin bahwa Allah dan Tuhan Maha Besar karena menciptakan alam semesta yang begitu teratur dan indah. Apa hal baru yang kamu pelajari, kesulitan yang kamu hadapi, dan nilai kehidupan yang kamu temukan? Contoh jawabannya itu, saya baru tahu bahwa setiap planet itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, waktu edar yang berbeda, misalnya planet Venus paling dekat dengan matahari, sedangkan Neptunus yang paling jauh. Kesulitan yang saya hadapi, sedikit sulit menghafal urutan planet dan membedakan planet dalam planet luar. Nah, nilai kehidupan yang saya temukan adalah saya belajar bahwa keteraturan di tata surya bisa menjadi teladan untuk hidup teratur dan disiplin. Selain itu, saya jadi lebih bersyukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dengan sempurna. Berikutnya, setelah saya mengadakan refleksi, saya membuat penilaian. Jadi aspek yang dinilai itu kerjasama, indikatornya aktif berpartisipasi dalam kelompok, kriterianya baik, cukup perlu bimbingan, seperti yang pada tabel ini. Tentang nilainya itu 90-100, kriteria kinerja itu sangat baik. 75-89 itu baik, 60-74 itu cukup, lebih kecil dari 60 itu perlu bimbingan lagi. Jadi mungkin jika ada yang di bawah 60 berarti apa yang saya jelaskan belum paham anak-anak. Sekarang tindak lanjut pembelajaran. Yang pertama, kegiatan remedial. Jadi, kegiatan remedial itu mengulang kembali urutan planet dari matahari menggunakan kartu planet bergambar. Membaca kembali penjelasan tentang tata surya dari buku IPA sekelas 6. Menyebutkan kembali ciri-ciri planet dengan bimbingan guru atau teman sebaya. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Mencari informasi tambahan tentang benda langit lain seperti komet, asteroid, dan meteor dari buku atau internet. Yang ketiga, refleksi guru. Guru menilai antusiasme, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis siswa selama kegiatan belajar. Guru memperbaiki strategi pembelajaran agar lebih menarik, misalnya dengan menambah video animasi atau simulasi orbit planet. Guru mencatat keberhasilan dan kendala pembelajaran untuk digunakan pada pertemuan berikutnya. Misalnya di sini saya membuat lembar kerja peserta didik yaitu LKPD.
Topiknya mengenal anggota tata surya, model pembelajaran yaitu project based learning, pendekatannya itu deep learning yaitu dari 3 tahap, meaningful, mindful, dan joyful learning. Yang pertama di sini ada identitas, satuan pendidikan SD negeri. Terus di sini ada nama kelompok. Tujuannya itu menjelaskan anggota tata surya dan urutannya dari yang paling dekat dengan matahari, mengidentifikasi ciri-ciri utama tiap planet, menunjukkan rasa ingin tahu, kagum, dan syukur terhadap ciptaan Tuhan. Yang keempat, menyampaikan pendapat dan hasil pemahaman secara tertulis. Petunjuk pengerjaannya ya seperti bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, jawab dengan kalimatmu sendiri secara singkat dan jelas. Gunakan pengetahuan yang kamu dapat dari media pop-up dan penjelasan guru, tulislah dengan rapi. Di sini ada beberapa pertanyaannya yang bisa dilihat ada 5 pertanyaan sepertinya kalau tidak salah atau 7 ternyata 7 pertanyaan. Di sini juga saya menuliskan jawabannya. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan untuk proyek UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.